Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Pujana. Saat ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya tentang cerita Karapes yang ditulis oleh Roms Gunesekera. Roms Gunesekera ini adalah seorang penulis Inggris yang lahir di Sri Lanka. Oke, langsung saja kita ke summary of the story. Jadi cerita dari Karapes ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan yang dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan hatinya atau pilihan keluarganya atau orang tuanya. Jadi dia tidak, walaupun dia dihadapkan dengan pilihan, dia itu sebenarnya tidak bisa memilih. Karena pilihannya itu adalah kekasihnya. Kasihnya itu adalah orang biasa. Sedangkan pilihan orang tuanya itu adalah lelaki yang sudah mapan. Nah, sedangkan dia, jika dia memilih kekasihnya, dia tidak akan mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan orang tuanya akan membencinya atau dia akan dia tidak akan merestuinya seperti itu. Tapi di sini di cerita ini itu tidak memiliki, dia itu lebih kepada konflik batin. Jadi konflik batin antara perempuan ini dengan keluarganya, dengan Vijay. Jadi antara pilihannya keluarga atau kekasihnya, seperti itu. Kira-kira seperti itu gambaran umum dari cerita ini. Nanti kurang lebihnya kalian bisa baca di PDF yang akan saya kirim. Nah, untuk di unsur intrinsik dari cerita ini atau intrinsic element of the story, yang pertama itu kita akan membahas tentang tema. Jadi tema dari cerita ini itu adalah utamanya itu adalah tentang cinta dan juga uang sebenarnya. Karena apa? Di sini membicarakan tentang itu tadi ekonomi, tentang ekonomi. Dengan perjodohan antara perempuan ini dengan laki-laki kaya bernama Anura Parera. Nah, untuk plot di sini penulis ini menulis plotnya itu sangat jelas dan mudah dimengerti. Walaupun dia itu tidak menulis langsung pemenggalan antara konflik batin dengan apa yang sedang terjadi. Jadi antara konflik batin dan juga apa yang dirasakan rasakan perempuan ini tadi dengan ceritanya yang dia lakukan itu tidak ada penyekatan atau tidak ada mungkin tanda apostrof atau tanda petik tentang dialognya, itu tidak ada, hanya langsung saja. Nah, tapi kenapa kok bisa sangat jelas dan mudah dipahami? Karena ceritanya itu sangat mengalir dan seperti cerita saja, seperti kita mendengar cerita seperti itu. Nah, lebih menariknya lagi bahwa di sini Roms Gunesekera ini tidak menuliskan endingnya atau tidak menuliskan pemecahan masalah dari perempuan ini tadi. Jadi sampai akhir ceritanya itu konflik batin itu tidak terselesaikan gitu. Nah, ini membebaskan membaca untuk menilai atau untuk berasumsi kira-kira apa akhir dari perempuan tersebut, memilih siapa, menjadi seperti apa, itu kita bebas berasumsi. Lanjut ke penokohan. Jadi yang ditulis di sini itu adalah dua karakter. Sebenarnya ada 4, tapi yang dibahas di sini itu ada 2 karakter, yaitu perempuan muda dari Sri Lanka, perempuan mudanya itu tadi atau tokoh utama, dan juga Vijay.
Nah, dia kalau perempuannya itu dia itu penokok digambarkan sedang dalam kegundahan hati dan kebingungan dengan pilihan. Jadi dia sebenarnya itu tidak bisa memilih, jadi dalam ambang ketidakyakinan. Nah, dan dia tidak memiliki kekuasaan atau ketegasan untuk memilih. Itu yang digambarkan penulis tentang perempuan ini. Sedangkan Vijay, ia digambarkan menjadi seorang juru masak yang tekun, pekerja keras, dan juga memiliki pemikiran yang sangat terbuka tentang segala hal. Dia akan mengungkapkan apa saja yang ia pikirkan jika itu dirasanya adalah suatu kebenaran. Jika itu adalah merupakan kebenaran, maksud saya. Kita lanjut ke gaya bahasa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bahasa yang digunakan ini itu sangat jelas dan mudah dimengerti. Nah, dari gaya penulis ini menonjolkan maksudnya ditonjolkan melalui fakta-fakta yang terjadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak ada tanda baca yang menandai antara baris dialog ataupun baris narasi pemikiran atau konflik batinnya. Lanjut, kita ke unsur ekstrinsik dari cerita ini. Oh ya, satu lagi tentang moral value dari cerita ini. Moral value-nya yang bisa kita dapat itu bahwa komunikasi itu sangat penting dilakukan. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak dengan orang tua, anak dengan sekitarnya, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan siapapun itu, komunikasi itu adalah hal yang sangat utama. Karena apa? Karena dengan komunikasi kita bisa setidaknya menemukan sebuah jalan atau kita menemukan sebuah solusi. Jadi kita tidak akan terbelenggu oleh pemikiran kita sendiri. Kita tidak akan stres seperti itu. Lanjut ya, kita ke unsur ekstrinsik. Jadi cerita ini tuh diselesaikan sekitar tahun 1970 guys, di Sri Lanka. Nah, maksud saya di Sri Lanka itu adalah saat cerita ini ditulis, di Sri Lanka ini sedang terjadi perebutan kekuasaan antara orang-orang Sinhala dan Tamli. Nah, inilah yang mempengaruhi keadaan dalam cerita ini. Kenapa kok mempengaruhi? Jika kita lihat di cerita ini, itu adalah seorang gadis yang mengalami dilema cinta karena dia dihadapkan dengan pilihan ketika orang tuanya itu memaksakan atau mendorong dirinya untuk menikahi orang kaya dan yang sudah mapan seperti itu. Ini karena apa? Karena saat itu kehidupan di sana itu sedang sulit, perekonomian sedang sulit. Jadi ketika menikahi orang kaya, orang tua dari perempuan ini menganggap bahwa itu adalah sebuah solusi. Dan lagi saat itu kan sedang terjadi perang di Sri Lanka. Nah, di sini laki-laki yang akan dijodohkan ini itu memiliki pekerjaan dan rumah di Australia. Nah, dia berharap, orang tua dari perempuan ini berharap jika dia menikah dengan lelaki ini, dia bisa keluar dari Sri Lanka dan bebas dari keadaan Sri Lanka yang mencekam. Nah, jadi di sini tuh sangat konflik dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi dari negara tersebut saat itu. Nah, di cerita ini juga ada simbiolisme. Nah, simbolisme ini adalah
pilihan gadis itu memiliki Vijay atau Anura Parera. Yang bagi saya saat membaca ini itu berarti semua kedamaian bisa dia raih dan semua kenyamanan yang mungkin dia miliki itu tidak semu gitu. Jadi konflik batin yang dia alami untuk memilih Anura ataupun Vijay ini memiliki hubungan timbal balik kepada gadis tersebut. Nah, dalam cerita-cerita Roms Gunesekera ini menceritakan tentang kesepian. Nah, tapi di cerita ini itu yang diceritakan tetap masih tentang kesepian. Nah, tapi tidak jelas gitu, tidak terlalu tersoroti. Tapi yang disoroti di sini itu adalah kebimbangan atau ketidakyakinan dalam memilih jalan. Jadi konflik batin antara tokoh utama itu sendiri. Apa yang harus dia pilih, keluarganya atau dirinya sendiri. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang analisa of Karapis. And the last, thanks for watching my love. Dadah, assalamualaikum.